Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Arsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Tahukah kamu daerah dengan julukan Kota Seribu Industri? Daerah dengan julukan Kota Seribu Industri adalah Kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari Kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tangerang dijuluki Kota Seribu Industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1.000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Ayo lakukan kegiatan berikut. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok terdiri dari 4 anak. Lakukan kegiatan berikut dan berdiskusilah. 1. Cari tahu pekerjaan masyarakat Kota Tangerang. Tuliskan pada kotak berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah dokter, guru, buruh, pegawai swasta, pegawai negeri sipil, security, kasir, pelayan, wirausahawan, pengusaha, ojek online, penulis, pegawai kontrak, dan lain sebagainya. 2. Di Kota Tangerang banyak bangunan tua. Kamu dapat mencari tahu nama-nama bangunan tua di Tangerang melalui berbagai media. Mintalah pendampingan kepada guru, orang tua, atau orang dewasa jika kalian akan mengakses internet. Tuliskan nama bangunan dan keunikannya pada kotak berikut. Nah, di sana terdapat kotak ya. Contohnya nomor 1 itu ada bangunan Museum Benteng Heritage. Kemudian yang kedua ada Vihara Padumutara. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang ketiga ada Pasar Lama Tangerang. Yang keempat ada Kelenteng Buntakbio. Dan yang kelima ada Masjid Jami Kali Pasir. Ayo membaca. Bacalah cerita fiksi mengenai Kota Tangerang. Kamu dapat memperoleh cerita fiksi mengenai Kota Tangerang dari berbagai media. Mintalah pendampingan kepada guru, orang tua, atau orang dewasa jika kamu akan mengakses internet. Setelah kamu membaca cerita fiksi mengenai Kota Tangerang, tuliskan hal-hal berikut. 1. Menceritakan tentang apa cerita fiksi yang kamu baca. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah cerita tersebut menceritakan tentang perjuangan Abi membebaskan warga sekitar Sungai Cisadane dari ratu siluman buaya. Kemudian 2. Adakah tokoh dalam teks yang kamu baca? Jika ada, tuliskan nama tokoh dan peranannya dalam cerita itu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Abi dan Ratu Siluman Buaya. Tokoh tambahannya adalah Sarif, Sanusia, dan warga sekitar Sungai Cisadane. Ceritakan kembali isi bacaan yang kamu baca di depan teman-teman. Tangerang sebagai kota industri banyak berdiri pabrik, di antaranya pabrik sepatu dan pabrik ban. Amatilah gambar berikut. Ayo mengamati. Nah, di sana terdapat gambar pabrik ban dan pabrik sepatu ya. 1. Siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Apakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut?
Tuliskan pendapatmu pada kotak berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah pada gambar kedua terlihat sebagian besar buruh yang bekerja pada pabrik sepatu adalah perempuan. Namun di sana juga terlihat ada pekerja laki-laki. Pada gambar pertama terlihat bahwa pekerja di pabrik ban didominasi oleh laki-laki. Kesamaan pada kedua gambar tersebut adalah adanya pekerja laki-laki pada kedua pabrik tersebut. 2. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang? Jika ada, sebutkan nama industri yang dijalankan. Siapa saja pekerja dan pekerjaannya? Tuliskan pada kotak berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah di daerah tempat tinggalku terdapat PT Kencana Tiara Gemilang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan plastik. Pekerja di sana terdiri dari tim produksi, yaitu tim extruder, tim printing, tim paling, dan tim quality control. Di suatu tempat kerja, seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Sebagai contoh di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga spesialisasi pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, dan tukang kebun, atau orang yang membersihkan sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan, siswa di sebuah sekolah tentu juga beragam. Ada yang siswa suka olahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada anak yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, dan masih banyak lagi. Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif. Ayo berlatih. 1. Apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagi dirimu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah manfaatnya adalah apabila mereka berasal dari daerah yang berbeda, maka kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang budaya daerah asal mereka. Kemudian 2. Bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang pendiam? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sikap terhadap teman yang pendiam. Saya akan mendekatinya dan mengajaknya bermain bersama teman yang lainnya. 3. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sikap terhadap teman berbeda agama. Saya akan menghargai dan menghormati teman saya tersebut. Misalnya dengan cara mempersilahkan beribadah sesuai ajaran agamanya. 4. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sikap terhadap teman yang berasal dari daerah lain. Saya akan menjalin pertemanan dan bermain dengan mereka. Memiliki teman dari daerah lain akan memperkaya kita dengan pengetahuan tentang daerah tersebut. Cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 4 SD agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang edukatif dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.